Pernyataan Presiden Prabowo Subianto terbaru di Istana Negara terasa hambar. Saya minta seluruh warga negara untuk percaya kepada pemerintah untuk tenang, katanya. Pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk selalu memperjuangkan kepentingan rakyat, termasuk rakyat yang paling kecil, paling tertinggal. Terasa hambar karena kepercayaan rakyat sudah diberikan kepadanya sejak awal. Rakyat tak perlu diyakinkan lagi. Presiden Prabowo adalah presiden kita yang memasuki awal pemerintahannya dengan model politik yang luar biasa. Dukungan publik mencapai 85%. Koalisi partai-partai besar merapat, parlemen praktis tanpa oposisi. Di atas kertas, ini seharusnya menjadi resep sempurna bagi stabilitas. Namun, yang langsung dirasakan rakyat pendukungnya adalah pajak-pajak yang mencekik, menyasar hingga UMKM. Lapangan kerja semakin sulit, kontras dengan berbagai tunjangan melimpah kepada para politisi di gedung dewan dan para relawan yang memeras kaum pekerja melalui jabatan barunya. Panggung politik Indonesia kembali mempertunjukkan lakon ironi. Stabilitas rapuh justru ketika kepercayaan sudah diberikan. Kerusuhan yang meledak dalam beberapa hari terakhir adalah bukti paling gamblang. Api di jalanan bukan sekedar ekspresi spontan, melainkan akumulasi keresahan rakyat yang merasa dikhianati. Rakyat merasakan harga-harga naik, pajak diperberat justru bagi rakyat kecil. Sementara di sisi lain, anggota dewan mendapat tunjangan yang fantastis. Dan rakyat menyaksikan elit di parlemen berjoget-joget dan bernada mengejek dengan status mereka yang kontras dengan rakyat jelata. Kemarahan rakyat itu menemukan bentuknya. Demonstrasi, bentrokan, dan korban. Aparat kembali menanggung akibat di garis depan, sementara akar masalahnya justru lahir dari keputusan politik yang elitis. Presiden Prabowo bukan sekedar kepala negara, ia juga ketua umum partai. Posisi ganda ini yang semula dianggap sebagai keunggulan justru kini menjadi beban. Bandingkan dengan Jokowi yang petugas partai dan bisa berlindung di balik ketua umum partainya. Sedangkan Prabowo berdiri sendirian menanggung seluruh konsekuensi. Tidak ada tameng lagi, tidak ada label petugas partai. Yang kini disalahkan publik jelas, presiden dan koalisi gemuk yang mengitarinya. Koalisi super besar yang semula diklaim menjadi jaminan stabilitas, kini berubah menjadi sasaran empuk amarah rakyat. Kini, semua partai dianggap satu paket, semua dianggap turut menikmati kekuasaan. Semua ikut menanggung dosa kebijakan yang menambah derita rakyat kecil. Ketika ventilasi oposisi tertutup, tekanan publik justru meledak lebih keras ke arah istana. Kita menyaksikan paradoks semakin gemuk koalisi, semakin rapuh stabilitas. Bukan karena ada lawan di luar, tetapi karena friksi di dalam dan kemarahan dari bawah. Partai-partai sibuk menuntut jatah, sementara rakyat menuntut keadilan. Yang satu memikirkan kursi, yang lain sekedar mencari kehidupan. Kerusuhan ini harus dibaca dengan peringatan dini. Legitimasi elektoral dan dukungan publik yang tinggi bukan cek kosong yang hanya bisa dihabiskan sesuka hati. Kepercayaan rakyat bisa menguap cepat ketika janji-janji politik berubah menjadi kebijakan yang mencekik. Jurnalis pensiunan ini menyaksikan pemerintahan tidak bisa hanya disadarkan pada gemuknya koalisi dan populernya presiden. Stabilitas hanya lahir bila kebijakan berpihak pada rakyat. Pengguguran penghargaan di istana negara yang sakral, menambah tunjangan elit, dan menaikkan pajak rakyat kecil adalah resep stabilitas. Presiden Prabowo diuji sejak dini. Ujian ini bukan datang dari elit politik, melainkan dari jalanan, dari rakyat yang merasa kian terjepit. Ujian jadi sorotan dunia. Jika pemerintahan ini gagal membawa tanda-tanda, kerusuhan ini bisa menjadi awal dari goyahnya kursi kekuasaan. Betapapun kokoh ia tampak pada hari ini.